Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran. Minggu ini kita sudah mulai belajar ya, meskipun secara daring. Kita mulai pembelajaran kita di kelas 9. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian semua sudah naik ke kelas 9. Mestinya kelas 9 itu lebih dewasa, lebih punya kemauan yang kuat untuk belajar karena nanti sebentar lagi kan kalian lulus ya. Harapannya semuanya lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita mulai ya. Mulai pembelajaran kita yang pertama pada minggu ini kita akan mulai belajar bilangan berpangkat. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Umi Supratina. Nanti saya mengajar kelas 9 EFGH. Kalian siapkan alat tulisnya, kita mulai belajar. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditulis, silahkan kalian tulis. Bagian pertama yang kita pelajari adalah tentang bilangan berpangkat, itu subbabnya tentang pengertian, notasi, dan nilai bilangan berpangkat. Kita lihat dulu peta konsepnya. Jadi yang kita pelajari adalah perpangkatan dan bentuk akar, itu isinya tentang bilangan berpangkat, pembagian pada perpangkatan, notasi ilmiah, perkalian pada perpangkatan maupun pangkat nol, pangkat negatif, serta bentuk akar. Ini sebagian sudah kita pelajari di kelas 7 kalau masih ingat. Kemudian kalau nanti sudah lupa ya kita ingatkan lagi. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi dengan menggunakan WA maupun Google Sheet ke sini, kita bisa menentukan ini. Mengidentifikasi bentuk bilangan berpangkat sesuai pengertiannya, menuliskan notasi perpangkatan pada perkalian berulang suatu bilangan, menyebutkan pengertian atau konsep bilangan berpangkat, serta menghitung nilai bilangan berpangkat. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk memahami konsep tentang bilangan berpangkat, itu kalian bisa melakukan percobaan sederhana seperti ini. Kalian sediakan selembar kertas serta sebuah gunting. Kemudian kertasnya dilipat menjadi 2, terus dilipat gitu ya, terus digunting. Berarti hasil guntingannya berapa? Ada 2 buah. Kemudian 2 kertas tadi dilipat lagi. Kemudian dilipat jadi 2 tadi digunting. Berarti hasil guntingannya ada berapa? Kalian coba berkali-kali. Kemudian kalian isikan pada lembar ini. Pada pengguntingan pertama banyaknya kertas ada 2. Pengguntingan kedua ada 4, pengguntingan ketiga dan seterusnya. Nanti kalian lihat hasil pengguntingan sampai pengguntingan ke-5. Itu kalau kalian sudah menggunting nanti kita bisa mendapatkan seperti ini. Hasil pengguntingan kedua itu adalah 2 kali lipat dari banyaknya kertas hasil pengguntingan ke-1. Jadi tadi yang pertama 2, yang kedua 4, berarti 2 kali lipat. Banyak kertas pada pengguntingan ketiga, 2 kali lipat dari banyaknya kertas pada pengguntingan kedua, dan seterusnya. Sehingga banyaknya kertas hasil pengguntingan ke-n itu kita dapatkan 2 kali 2 kali 2 kali 2, banyaknya n kali. Nah, konsep seperti ini, perkalian berulang ini yang kita namakan adalah perpangkatan atau bilangan berpangkat. Kalau yang kita kalikan 2 sebanyak n kali, maka nanti bentuknya adalah 2 pangkat n. Nah, ini bilangan perkalian berulang dari bilangan 2. Kalau yang kita pangkatkan atau yang kita kalikan telah bilangan A, maka dinamakan perpangkatan dari A. Contohnya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini sebanyak 5 kali ya. Berarti kalau kita tulis 3 pangkatnya 5. Negatif 2 kali negatif 2 dengan sebanyak 4 kali, berarti penulisannya negatif 2 dipangkatkan 4. Hasilnya dikurung ya, karena yang kita kalikan adalah negatif 2. Ini perpangkatan negatif 2, ini perpangkatan 3. Nah, nanti 3 ini 3 dan negatif 2 atau bilangan yang dipangkatkan itu dinamakan bilangan pokok atau basis. Kemudian pangkatnya 5 atau 4 ini dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, seperti ini. 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5.
Kalau dicari nilainya 25. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125 dan seterusnya. Nah ini 5 pangkat 3 itu artinya perpangkatan dari 5. 5 dinamakan basis atau bilangan pokok. Kemudian 3-nya dinamakan eksponen atau pangkat. Itu ya, secara umum. Kalau ada bentuk A pangkat N atau perpangkatan dari A, itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali. N itu harus bilangan positif. Ini untuk yang bentuk umum ya. Bentuk umum. N-nya bilangan positif. Nanti kita pelajari yang N negatif dan N0 nanti di belakang. Tadi 3 pangkat 5, 3 perpangkatan 3, 3 bilangan pokok, 5-nya eksponen. Itu arti dari bilangan berpangkat, jadi perkalian berulang. Kemudian menuliskan perpangkatan, sama yang kita pelajari tadi. Kalau perkalian berulangnya negatif 2 sebanyak 3 kali, maka kita menulisnya negatif 2 dipangkatkan 3. Yang B, Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y sebanyak 6 kali. Maka kita menulis dalam bentuk bilangan berpangkat Y pangkatnya 6. Itu menuliskan perpangkatan. Bisa ya? Gampang sekali. Contoh yang lain, negatif 0,3 dipangkatkan 2. Itu artinya negatif 0,3 kali negatif 0,3. Kalau dicari hasilnya adalah 0,09. Kalau yang positif, hasilnya juga 0,09. Berarti kalau negatif kali negatif, itu artinya positif. Contoh yang lain, negatif 0,3 pangkat 3. Berarti ini perkalian berulang dari negatif 0,3 sebanyak 3 kali. Hasilnya negatif 0,027. Ini negatif ya, tapi kalau 0,3 yang dipangkatkan 3 hasilnya positif. Itu mencari nilainya, gitu ya. Bisa nggak? Ini gampang. Nah nanti kalau kalian sudah bisa kita lihat ini. Misalnya perkalian berulang dari negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan, negatif 2 per 3 pangkatnya 4. Yang B, T pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini nanti kalau ini sudah bisa, kalian bisa mencoba yang nomor 2 dan nomor 3. Kalian tentukan hasilnya berapa. Bisa ya, jadi kita mencoba mengartikan perpangkatan, kemudian menentukan hasil dari perpangkatan. Nanti kalau yang contoh-contoh ini sudah kalian coba, kalian bisa mencoba juga soal yang ini, latihan 1.1. Nanti kalian tulis di kertas nih. Nanti kalau misalnya sudah ada waktu untuk mengumpulkan, bisa dikumpulkan ke sekolah. Jadi pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian bilangan berpangkat yang merupakan perkalian berulang, kemudian menuliskan notasinya. Bilangan yang dipangkatkan itu namanya bilangan pokok atau basis, kemudian pangkat dinamakan pangkat atau eksponen, sekaligus kita bisa menentukan nilai dari bilangan berpangkat. Bisa dipahami nggih? Untuk pertemuan kita hanya sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar, kemudian tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.